Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama gua Isa Taufik. Ini akan menjadi video pertama di channel gua. Channel ini gua beri nama The Swing King. Jadi filosofinya dari The Swing King adalah kata swing itu merepresentatifkan style trading gua di bursa saham, dan kata swing itu adalah nama panggilan gua. Welcome to my channel. Selamat datang channel gua. Di video ini gua akan bahas background story gua, perjalanan gua di pasar bursa saham dari awal 2020 gua bikin akun trading sampai gua juga mengalami crash karena COVID di 2020. Terus gua sampai tahap belajar technical analysis, bandarmologi, fundamental, tape reading, sambil praktek ya, sampai gua mengalami BEP dan portofolio gua akhirnya tumbuh. Dan ada momennya gua menyerah di saham sampai gua kembali lagi di saham sampai gua mencapai level tahap yang seperti ini. Yang berikutnya adalah introduction, perkenalan channel ini yang nantinya akan membahas apa aja, akan pembahasannya seperti apa dan ke arah mana. Enjoy the show. Timeline story. 2020 capture ini gue beri nama The New Beginning. Tahun ini pertama kali gua buat akun trading dengan niat investasi jangka panjang ya. Jadi awalnya memang niatnya investasi jangka panjang, dan sampai akhirnya gua bergabung di banyak grup Telegram, terus mulai ikut FOMO, mulai ikut-ikutan dengan analisa orang lain, dan akhirnya selang 1 minggu 2 minggu setelah gue bikin akun, setelah gue mulai trading tanpa tanpa money management, waktu itu gue mengalami market crash. Itu sekitar bulan Maret lah 2020. Jadi selang 1 bulan sejak gue bikin akun dan gue juga sudah mulai trading dan sudah mulai posisi all in, saat itu gue mengalami market crash 2020. Jadi saat market crash 2020, gua cut loss semua saham gua. Ya, gua harus jujur bahwa gua mengalami stres yang sangat berat, sehingga gua harus mengambil hikmahnya dari kejadian itu. Ya terus terang saat itu juga uang yang gua investasikan, gua tradingkan itu bukan uang dingin ya, itu uang tabungan gua untuk nikah gitu. Jadi uang itu gua tradingkan, gua investasikan dengan harapan mendapatkan gain dan keuntungan. Namun ternyata ceritanya gua harus mengalami crash 2020. Itu menjadi cerita yang tidak terlupakan, karena yang tadinya modalnya 100%, gua sempet cut loss dari 70% dari 100% itu. Jadi modal gua sisa 30%. Ya tentunya itu sangat berat, namun gua pelan-pelan bangkit. Sejak April 2020 pelan-pelan bangkit, pelan-pelan gua serius di dunia investasi. Gua belajar lebih serius tentang technical, bandarmologi, dan tape reading, tentang fundamental. Gue belajar berbagai metode sambil praktek. Ringkas cerita, sejak crash di bulan Maret itu gue cut loss semuanya, mulai dari awal dengan modal gue yang 30% di bulan April, dan alhamdulillah di bulan Oktober 2020 itu gue BEP ya. Jadi modal gue kembali menjadi 100%. Dan saat itu memang didorong dengan market yang sangat bullish ya. Vibes-nya itu banyak orang yang FOMO,
dan juga banyak orang yang tiba-tiba yang nggak kenal saham buat akun trading. Jadi saat itu saking bullishnya, lempar duit jadi duit, lempar duit jadi duit. Kita beli apapun dengan metode apapun pasti cuan gitu loh. Dan gue ingat saat kembali lagi saat gue bikin akun trading, saham pertama yang gue beli, gue inget banget adalah saham MEDC, yaitu Medco. Itu saham yang pertama kali gue beli. Selanjutnya gue juga sempat mengalami beggar dengan sisa modal gue mengalami beggar di BRIS. Kalau kalian lihat historical chartnya, BRIS dari harga 500, gue beli di harga 500 sampai TP di 2000 ya, sorry. Jadi beli di harga 500, TP di harga 2000. Gue juga sempat mengalami multi bagger banget di MPPA dan MLPL di tahun 2021. Jadi dari April 2020 di Oktober 2020 gue BP, di sekitar April Mei 2021 itu gue udah portofolio gue sudah gain sekitar 160-170%. Jadi memang alhamdulillah saat itu euforianya sedang bagus, dan juga akhirnya gue mengalami sombongan dan percaya diri banget bahwa gue saat itu merasa sudah menguasai semua hal, dan gue yakin apapun yang gue beli pasti cuan karena market bullish saat itu ya. Namun setelah itu gue mulai tidak disiplin ya, karena saat 2020-2021 tuh market sedang bullish-bullishnya, jadi gue nggak perlu cut loss, pasti naik sahamnya. Dan mulai Juni atau Juli 2021 gue mulai tidak disiplin dengan trading plan gue. Ketika saham yang gue beli itu di luar ekspektasi, turun dalam, gue nggak berani cut loss saat itu. Ternyata gue belajar dari situ, ternyata mental gue masih jauh dari kata siap. Mental gue masih perlu ditempa lagi. Jadi akhirnya mulai 2021 pertengahan gue mulai banyak mengalami sangkut di saham. Memang ada dari beberapa emiten yang gue sangkut, ada yang akhirnya kejemput di harga average gue. Tapi ada juga satu emiten yang gua sudah berusaha average down. Akhirnya emiten itu sampai sekarang belum kembali ke harga awal. Jadi itu yang membuat akhirnya gue frustasi di tahun 2022. Capture ini gue beri nama give up. So tahun ini dimana akhirnya menyerah dengan saham dan meninggalkan pasar saham dengan beberapa saham yang masih sangkut ya, floating loss. Tapi bukan berarti serta-merta gue meninggalkan pasar saham. Gue memang tidak trading sejak itu, tapi gue tetap memantau pergerakan pasar IHSG, pasar bursa saham. Waktu itu kan aplikasinya masih RTI ya, dan juga gue masih beberapa sebulan dua kali masih suka mencek portofolio gua yang ada di akun iPod gua, dengan harapan beberapa yang sangkut itu terjemput gitu ya. Akhirnya di 2022 gua berhenti trading, lalu masuk ke tahun 2024. Capture ini gue sebut dengan the new capture tahun ini, dimana gue kembali ke pasar modal dengan modal tersisa ya, sembari mendalami semua pemahaman knowledge yang sudah gue pelajari dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Gue pelajari, gue refreshment lagi, gue pelajari lebih dalam, serta gue mendalami ilmu baru yaitu Elliott Wave. Jadi Elliott Wave ini puncak tertinggi dari ilmu teknikal ya. Saat itu akhirnya gue mulai dengan capture baru, gue bikin akun trading baru di Stockbit ya. Jadi
sisa modal gua yang masih terselamatkan dari akun iPod gua pindahkan di akun Stockbit. Dan 1 tahun dari Januari 2024 sejak gua kembali lagi di pasar saham sampai Desember, gua banyak praktek mengenai technical yang sudah gue pelajari dengan matang, dengan psikologi yang sudah matang dan lebih dewasa, dan juga lebih disiplin ya. Utang gue juga 1 tahun Januari sampai Desember itu praktek tentang Elite Wave. Jadi trading dengan akun real ya, bukan dengan akun virtual. Karena memang di Stockbit menyediakan fitur virtual gitu. Next yang 2025, chapter ini gue sebut dengan the new era. Tahun ini dimana akhirnya gue merasa pemahaman secara teknikal sudah cukup untuk memberi pertumbuhan pada portofolio gue dengan mental yang sudah matang ya, sudah kuat ya. Jadi ya alhamdulillah gue dengan modal sisa yang dari awal tahun 2024, Januari 2024, akhirnya gue mengalami gain yang lumayan ya. Gain ini tetap kemarin kalau nggak salah kalian ingat itu di Februari Maret itu sempat ada crash kecil ya. Gue akhirnya menghadapi crash itu gue udah siap ya, dengan karena gue juga melakukan review IHSG setiap seminggu sekali. Waktu itu gue merasa nih, wah ini market udah downtrend parah, jadi gue sudah harus mulai mengosongkan portofolio gue. Jadi saat terjadi trading halt itu, kalau kalian ingat, sekitar 2 kali atau 3 kali trading halt tuh di bulan Maret atau April 2025. Itu gue kondisi portofolio gue kosong ya. Jadi karena gue memantau pergerakan IHSG dengan detail gitu. Jadi ketika IHSG sedang bearish ya gue tidak melawan kondisi market yang seperti itu. eh kita lanjut. Ini adalah eh, presentasi story gue dalam chart IHSG. Tanda panah ini adalah history di mana gue pertama kali membuat akun iPod di sekuritas iPod ya. Saat itu saham pertama yang gue beli adalah MEDC, Medco, dan seinget gue tuh yang kedua tuh saham Antam atau Wika ya. Ya Antam dan Wika lah. Dan yang terakhir, yang lain-lainnya gue FOMO mengikuti grup Telegram. Jadi saat itu gue masih newbie, apa-apa langsung all in, mempertimbangkan resikonya dengan baik. Jadi baru Januari 2020 minggu ketiga gue injek saat satu kecil ini itu gue masih ya tenang, mulai banyak ngobrol, memperbanyak relasi di Telegram, dan akhirnya gue mengalami crash yang akhirnya membuat gue stres sangat berat waktu itu. Dan ini ilmu taumologi ya, seandainya saat itu gue tahu sebelum gue cut loss semua saham gue di bulan akhir Maret, ternyata saat gue cut loss itu menjadi bottomnya IHSG di pasar saham. Itu terjadi di minggu keempat bulan Maret 2020. Dan setelah itu pelan-pelan IHSG mulai recover dan akhirnya bullish sampai 2022, bahkan setelah itu dia sempat sideways dari 2022 sampai sepanjang tahun 2023, lalu bullish sebentar sampai pertengahan tahun 2024. Dan ini adalah representasi dari IHSG skala weekly, chart weekly, di mana ini di awal tahun 2021 itu adalah wave 1, dan di tahun 2021 juga pertengahan itu wave 2-nya IHSG, dan di awal tahun 2022 itu wave 3-nya IHSG, dan juga panjang tahun 2022 itu wave 4 sampai akhirnya membentuk wave 5 di Agustus 2024 ya. 2024 benar. Sebelum akhirnya downtrend parah sih. Dan ini setelah 1 2 3
45, setelah itu koreksi ABC. Dan kalau kalian tahu mempelajari historical ISG, setiap poin C koreksi ABC itu poin C adalah penurunan yang paling dalam gitu. Sama di seperti tahun 2018 sampai 2020 bulan Maret nih. Ketika ini membentuk koreksi A dan ini membentuk koreksi B. B-nya ini lumayan lama ya. Saat itu juga masih ada proses pemilihan presiden di tahun 2019. Dan ini akhirnya confirm pembentukan UFC. Jadi A, B, C ini C-nya dalam banget ini sampai saat itu 3.900 ISG. Ya itu perjalanan trading gua. Dari gua mengalami cut loss 70% dari modal, sisa 30%, lalu 30% itu gua tradingkan dan gua Oktober 2020 itu BEP dan sampai di awal pertengahan Maret tuh gua sempet akhirnya portofolio gua gain 160%, 170%. Ya, namun dari semua itu ya kita bisa mengambil hikmahnya. Gue juga belajar dari kesalahan karena gue juga manusia biasa. Yang penting adalah psikologinya bahwa kita tidak menyerah dalam bertrading gitu. Karena banyak juga angkatan 2020, angkatan Covid ya, trader angkatan Covid itu yang akhirnya menyerah di pasar saham ya dengan banyak cash saham-saham yang sangkut. Yang berikutnya itu adalah goals of investment. Jadi dalam berbisnis atau bekerja atau kalian mau trading, itu kalian harus memiliki tujuan yang sangat jelas. Jadi coba kalian tuh flashback lagi sebelum kalian terjun di dunia trading. Pertanyaannya adalah apa trigger awal yang membuat lo pengen berinvestasi dan trading di saham? Goalsnya apa? Cuma dipikirkan dengan baik-baik. Gue tahu pasti goals sederhananya adalah cuan ya. Namun dari goals cuan itu kan pasti setiap orang memiliki karakter stylenya masing-masing ya. Ada yang investor, ada yang swing trading, ada juga yang day trading, ada juga yang scalper. Jadi masing-masing dari karakter style ini membawa psikologi, metode, dan pendekatan analisa yang berbeda gitu. Jadi kenapa kalian harus memahami tujuan dan karakter kalian masing-masing ya dalam berinvestasi dan trading. Ini menjadi sangat penting karena ketika kita memahami tujuan kita dalam melakukan sesuatu hal, kita bisa menyiapkan step-step tangga-tangga yang akan membantu dan membawa kita mencapai tujuan tersebut. Jadi eh, ini sifatnya reminder, coba dipikirkan baik-baik sebelum kalian bertrading atau berinvestasi di pasar saham. Ini adalah refreshment aja. Ilmu yang harus dikuasai trader atau investor tuh pada dasarnya ada 4 ilmu ya, 4 ilmu. Yang pertama adalah fundamental. Jadi fundamental ini adalah ilmu analisa berdasarkan fundamental atau laporan keuangan. Tapi kita melihat 5 tahun terakhir bahwa banyak saham-saham yang berfundamental, saham-saham blue chip berfundamental bagus, namun pergerakan sahamnya tidak mempresentasikan emiten yang blue chip itu dengan fundamental yang baik. Sahamnya terus turun. Artinya gaya fundamental sekarang adalah gaya fundamental masa depan suatu emiten, di mana kita bisa menganalisa sentimen-sentimen apa yang mempengaruhi di emiten tersebut, dan juga apakah emiten itu masih mempunyai masa depan yang jelas, siapa di balik layar emiten tersebut, dan juga kita lihat laporan keuangannya dari
3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, apakah dia membukukan keuntungan. Jika emiten itu memang rugi, apakah ruginya terus berkurang? Bisa jadi di tahun pertama dia rugi 1 triliun, namun di tahun ketiga dia sudah rugi, sudah memperkikis kerugiannya menjadi rugi 200 miliar, dan di tahun kelima dia sudah mulai membukukan keuntungan. Jadi, artinya emiten tersebut mempunyai masa depan yang cerah gitu loh. Dan juga yang berikutnya adalah analisa teknikal. Jadi analisa berdasarkan grafik harga saham, candlestick, dan juga indikator. Fungsi analisa ini teknikal adalah untuk menentukan momentum beli, trading plan dari area belinya, stop loss-nya, dan juga target harga sahamnya. Ketika kita sudah menganalisa fundamental, tentunya kita juga harus tahu belinya di mana dan kapan. Itu dibantu oleh analisa teknikal. Dan juga yang berikutnya adalah analisa bandarmologi. Analisa bandarmologi ini analisa berdasarkan pergerakan market maker atau big money. Jadi sebelum kita mengeksekusi trading plan, kita mereview terlebih dahulu, menganalisa bandarmologinya sedang akumulasi atau distribusi. Eh, Pelajaran penting, tidak semua saham yang diakumulasi itu pasti naik, dan juga tidak semua saham yang distribusi pasti turun. Bisa jadi saham itu sedang distribusi ternyata besoknya atau minggu depan sudah naik 20%, 30%, itu sangat mungkin terjadi di pergerakan IHSG atau emiten-emiten sekarang gitu. Dan yang berikutnya terakhir adalah tape reading. Jadi analisa berdasarkan order book dan detail dari platform sekuritas masing-masing. Ini tape reading lebih ke bisa digunakan saat eksekusi beli atau mungkin banyak digunakan oleh style-style yang scalper ya. The Swing King Channel. Jadi kedepannya di channel ini akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama adalah pembahasan mengenai update kondisi IHSG. Kenapa saya atau gua taruh di yang pertama, karena sebelum kita berinvestasi atau berinvestasi di saham atau trading di saham, sebelum kita mengeksekusi trading plan, kita terlebih dahulu harus melihat kondisi market IHSG seperti apa. Entah dia kondisi bearish atau bullish, karena kalau kondisi bearish bisa jadi semua analisa kita beresiko kena stop loss gitu loh. Tapi juga kalau IHSG sedang bullish, artinya bisa jadi semua emiten yang kita analisa mampu mencapai targetnya dengan mudah. Artinya bisa kita membeli suatu saham dengan lot yang lebih besar ketika IHSG bullish, dan sebaliknya ketika IHSG bearish kita membeli suatu emiten itu dengan lot yang sedikit, atau mungkin nggak trading sama sekali ketika IHSG-nya sedang bearish gitu. Karena nggak trading itu juga bagian dari strategi ya. Jadi untuk mengamankan modal kita gitu. Yang berikutnya itu watchlist saham. Watchlist saham ini pembahasan watchlist yang menarik untuk referensi dalam membuat trading plan. Jadi nanti gua akan membagikan, men-share saham-saham yang berpotensi naik dalam jangka waktu dekat, minimal 1 bulan. Dan gua harus mengingatkan bahwa ini sifatnya disclaimer on, karena eksekusi beli menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan juga nanti pun gua akan sediakan video khusus analisa emiten ya, yang dimana itu request dari kalian sendiri gitu loh. Jadi gua menyediakan emiten review, nanti gua review semua permintaan request dari kalian, nanti gua upload di video YouTube. Dan yang terakhir itu edukasi teknikal analisis ya, pembahasan mengenai edukasi saham yang akan fokus di technical analysis.
dan mungkin nanti gue juga akan sharing tentang psikologi trading karena, technical analysis kita hanya hanya menjelaskan tentang teorinya aja, sedangkan yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan money management kita dan juga, psikologi trading yang baik ya. Itu saja, penjelasan gua di video pertama gua, gua mengucapkan thank you, terima kasih. Ini adalah video pertama gua, gua mohon maaf banyak mungkin dalam penjelasan gua atau kata-kata gua banyak yang kurang berkenan di hati kalian. Tetep gua mohon, untuk jangan lupa di-like, di-komen, di-subscribe untuk perkembangan channel ini ke depannya gitu. Demikian yang gue sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.